Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah jalla wa ala. Baru-baru ini kita telah melaksanakan sebuah salat, sebuah syariat yang sangat indah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang telah dicontohkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melihat gerhana, kita telah melaksanakan salat khusyuf, yaitu salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innash syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari, bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Wa idza ra'aitum dzalik, kalau engkau melihat gerhana pada keduanya, kalau engkau melihat gerhana matahari, kalau engkau melihat gerhana bulan, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian, fasallu, salat gerhanalah kalian, fatasaddaqu, bersedekahlah kalian, takutlah kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ayat-ayatnya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Begitu juga jangan kalian beribadah kepada dunia, jangan kalian menjadi hamba-hamba dunia. Fasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bersujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada yang telah menciptakan semua itu, yaitu Allah Jalla wa Ala, apabila benar-benar kepadanya kalian beribadah. Allah Jalla wa Ala mengirimkan kepada kita tanda-tandanya, yang kata Allah Jalla wa Ala, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda kami kecuali agar kalian takut kepada Allah Jalla wa Ala, kecuali agar kalian takut atas kebesaran Allah Jalla wa Ala, kecuali agar kalian takut ketika kalian dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bukankah telah pergi kekasih kita Nabi alaihi salatu wasalam, telah meninggal Nabi kita alaihi salatu wasalam di atas kematian yang indah. Sebelum beliau meninggal, 3 kali beliau coba untuk sholat dalam keadaan demam sampai pingsan. Kemudian dia bangun, dia bertanya, apakah manusia sudah salat? Kemudian dijawab oleh para sahabat, lamma ya Rasulullah hum yantadirunak. Belum ya Rasulullah, para sahabat masih menunggumu. Mereka masih berada di masjid menunggumu untuk mengimami mereka. Maka Rasulullah SAW meminta dibawakan air agar beliau bisa salat, berharap dengan air itu bisa redah sedikit demamnya. Ternyata beliau pingsan lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian begitu pula dan yang ketiga kalinya beliau pingsan, sampai akhirnya beliau memerintahkan, muru Abu Bakrin liyusolliya bin nas, suruh Abu Bakar agar dia menjadi imam bagi manusia. Jamaah sekalian yang dicintai Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah manusia itu belum datang waktu kepada hati-hati mereka untuk takut kepada Allah Jalla wa Ala? Apakah mereka itu belum datang waktunya agar mereka tunduk takut kepada Allah Jalla wa Ala? Telah meninggal Abu Hurairah yang telah menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan hadis, untuk mengumpulkan ilmu, agar ilmu itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Begitu banyak amal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai orang mengatakan setiap menyebut namanya radhiyallahu taala anhu, Allah meridai dia. Tapi ketika beliau meninggal dengan meninggal yang istimewa. Beliau menangis. Abu Hurairah menangis. Kemudian ditanya kepadanya, "Ma yubki kayak Abu Hurairah, kenapa kau menangis?"
Padahal engkau adalah ahlu hadis, engkau adalah orang yang berkhidmat untuk agama. Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya tidak menangis karena kehilangan dunia ini. Akan tetapi saya menangis karena sedikitnya bekal agamaku, sedikitnya bekal ibadahku, dan panjangnya kehidupan setelah saya mati nanti. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar mereka takut kepada Allah Jalla wa Ala? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah meninggal dalam keadaan yang istimewa, sampai terdapat di matanya ada selokan hitam karena dia senantiasa menangis karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar dia takut kepada Allah, takut ketika dibangkitkan? Bukankah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu telah meninggalkan dunia ini dengan kematian yang istimewa? Beliau mati di perang Uhud dalam keadaan kehilangan tangannya untuk mempertahankan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'adat talihadi, apa yang telah engkau persiapkan untuk kehidupanmu setelah engkau mati? Alam ya'dilil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya orang-orang yang beriman itu takut? Takut kepada Allah Jalla wa Ala, takut ketika dibangkitkan. Bukankah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimahullahu taala telah meninggal dengan kematian yang istimewa, di mana beliau setiap malam membawa gandum untuk disedekahkan di orang-orang. Tidak ada yang tahu tentang sedekahnya kecuali ketika beliau meninggal, semua orang merasa heran kenapa tidak ada lagi yang bersedekah. Dan didapatkan di punggung beliau ternyata ada bekas habis mengangkat gandum yang sangat berat, yang dihabiskan waktunya untuk mengumpul bekal agar ketika beliau mati beliau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih enak, yang lebih lezat. Yang kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Fussilat, kalau engkau berhasil masuk ke dalam surga, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Mintalah apa yang kau minta di dalam surga, ambillah apa yang kau mau dalam surga, bagimu apa yang kau minta dan apa yang kau inginkan. Apabila engkau berhasil masuk ke dalam surga, Allah Jalla wa Ala ingin agar kita mengerti. Allah mengirimkan tanda-tanda ini, adanya gerhana bulan, agar kita takut kepadanya. Sudahkah kita takut kepada Allah Jalla wa Ala? Sudahkah kita takut ketika kita dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala? Ketika kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, lalu ditanya kepadanya, siapa yang mampu menyembuhkanmu? Saat itu bertaut betis kiri dan betis kanannya. Kemudian ditarik rohnya. Kemudian dibawa jasadnya ke kubur. Kemudian dia akan berteman dengan cacing-cacing tanah. Belumkah engkau takut? Pada saat itu dia sendirian di bawah tanah. Dia akan ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Atau "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? Kalau engkau tidak mampu menjawab, maka engkau akan disiksa. Jadilah kuburan itu menjadi neraka atau dari kubang-kubang neraka. Belumkah engkau takut ketika kita dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak disunat, kemudian didekatkan matahari di dekat kepala kita dalam jangkauan 1 mil saja. Kemudian orang-orang tersiksa dengan matahari tersebut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari ketika kalian dibangkitkan, orang-orang akan lari dari keluarganya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari saudara-saudaranya. Pada hari itu mereka memiliki urusan yang sangat menyibukkan mereka. Orang-orang akan tersiksa dengan dosa-dosanya, berkumpul di bawah matahari selama 50.000 tahun lamanya.
Kemudian engkau akan lewat di sirat. Kemudian engkau akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Engkau akan dihisap oleh Allah Jalla wa'ala. Alangkah panjangnya perjalananmu setelah engkau meninggal nanti. Wa ma'adattum fiha. Apa yang engkau telah siapkan. Apa yang engkau telah persiapkan untuk kehidupanmu setelah engkau mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Kemudian lihat bekal apa yang engkau sudah siapkan ketika engkau mati nanti. Kemudian lihat persediaan apa, bekal apa yang engkau telah sediakan untuk harimu ketika engkau mati nanti. Maka takutlah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui atau akan memberitahu tentang apa yang telah kalian lakukan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman menangis? Takut kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.